lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Aku itu bikin part 2 untuk pembelajaran AutoCAD untuk pemula atau beginner. Sebuah objek. Contoh objeknya ini. Nah, objeknya ini mau kita mirrorkan. Jadi ini adalah kacanya gitu. Ini kacanya dan ini mau kita pindahkan ke sini ke titik I yang ini, tapi untuk dalam situasi mirror gitu, mirroring atau kaca. Cermin. Sorry. Jadi caranya itu ya udah kita ketik itu MI, enter. Terus kita select objeknya. Nah, ini adalah objeknya. Terus kita enter. Terus kita buat line-nya, line itu atau mirrornya itu di sini dan sudah jadi. Terus kita enter lagi. Nah, ini kita udah dapat mirror dari si yang ini tadi, si titik A kita mirror jadi A aksen gitu istilahnya. Nah, ini adalah mirror. Kemudian ada juga extension. Misalnya ini ada garis nih. Terus di sini di titik lain juga ada garis. Nah, begini misalnya. Nah, garis yang ini mau kita sambungkan ke garis yang ini. Jadi bagaimana supaya dia menyambung. Jadi sebenarnya kita tarik aja begini ya garisnya. Kita tarik. Nah, bisa juga. Tapi kita mau pakai cara yang lebih mudah yaitu extension. Jadi kita tinggal ketik komennya EX terus enter. Nah, terus kita klik projectionnya, boundary atau boundary-nya, apa istilahnya, batasnya. Nah, ini batasnya. Terus kita enter. Terus kita select objeknya. Nah, terus udah kita enter. Dah selesai extension. Nah, kalau mau kita hapus yang garis sedikit ini, kita tinggal trim aja, trim TR. Sebenarnya kita bisa klik trim, tapi biar mudah itu kita klik TR, terus kita enter 2 kali. Teng. Nah, terus kita blok. Nah, hilang sendiri kan dia. Nah, kayak gitu. Jadi itu cara lebih mudah untuk membuat gambar di AutoCAD. Kalau untuk menghapus ini semua gimana, Kak? Ya udah, ini kita blok aja, terus kita delete. Udah jadi. Terus kita klik ESC yang ada di ujung keyboard. Jadi dalam AutoCAD ini setiap kita mau pindah perintah atau pindah komen, kita harus klik ESC ini supaya komen yang sebelumnya itu dinetralisir gitu, dinolkan gitu. Kemudian kita mau buat circle nih, Kalau circle kita klik di tab komennya C, enter. Terus kita klik nih. Nah, ini kita bisa buat circle atau lingkaran besar kecil. Nah, kita bisa klik nih berapa ukurannya. Misalnya diameternya kita mau buat misalnya 20. Ya udah, enter. Nah, ini circle dengan diameter 20. Kemudian ada lagi offset. Jadi offset itu misalnya ini ada garis. Ini garis. Nah, garis ini mau kita pindahkan ke atas atau ke bawah sejauh misalnya 0,5. Jadi kita tinggal offset aja. Caranya kita ketik O, enter. Terus kita klik distance-nya. Distance-nya mau tak berapa? 0,5 misalnya kan. Terus kita enter. Setelah itu kita klik bendanya, kita klik ke atas atau kita klik ke bawah. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, ini di atas, ini di bawah. Ini di atas, ini di bawah. Nah, di atas misalnya udah kita klik 1. Terus yang ini mau kita offset lagi ke atas, ya udah di atas. Kalau yang ini mau kita offset lagi ke bawah, ke bawah. Ya udah semudah itu. Jadi kalian nggak usah buat garis banyak terus kalian hitung jarak-jaraknya lagi, nggak usah. Jadi kalian tinggal offset aja. Nah, offset ini biasanya kalian gunakan untuk pembuatan dinding kalau di gambar teknik sipil. Karena kalau di teknik sipil kan kalian pertama buat kolom. Dari kolom nanti kalian bisa offset juga. Nah, cara offset objek itu contohnya gini. Misalnya ada objek nih. Aku buat objeknya dulu ya.
Contohnya ini adalah objeknya. Nah, objek ini mau kita offset ke kanan misalnya. Kalau kita mau pindahkan, misalnya titik ini mau kita pindahkan ke sini, kita pakai mirror aja. Terus ada lagi kalau misalnya kalian pakai dimensi. Objek ini kalian mau hitung dimensinya. Jadi kalian bisa klik aja dimension atau dim. Nah, dim ini ada align, ada radius, ada dim style, ada dim line. Nah, kalau dim line itu dia biasanya yang horizontal. Kalau yang vertikal kalian pakai dim align. Dim align ini kalian pakai dim align. Contohnya nih ya, dim align. Kalian klik di sini, kalian klik di sini. Nah, dapatlah ini dimensinya. Jadi untuk yang selanjutnya itu aku mau jelaskan tentang dimension lead itu. Misalnya ini ada gambar. Terus kalian mau buat ini contohnya kayak garis panah terus lapangan voli gitu. Jadi kalian bisa ketik dim spasi lead terus enter, atau kalian bisa cari di sini dimension leader. Jadi kalian klik aja nih add leader. Nah, nanti kalian bisa buat nih namanya lapangan voli misalnya, udah kalian enter. Nah, itu kelihatan kan kalau tulisannya agak kecil, kalian klik ini terus kalian klik dimension propertiesnya, dan di teksnya teks height atau tinggi teksnya itu kalian buat misalnya 1,5. Nah, itu jadi gede dia. Kalau misalnya kalian mau kecilin ya udah kalian kecilin aja jadi 0,5 contohnya. Nah, jadi kecil kan. Nah, untuk leadernya, nah ini ada leadernya. Kalian mau buat berapa? Arrowheadnya size-nya misalnya mau ini kan 0,18 ya, kita gedein jadi 0,5 juga. Ya udah, nanti kalian bisa lihat nih perbedaannya. Arrowhead itu maksudnya ini loh, yang tanda panah itu yang peruncing ini namanya arrowhead. Kemudian kalau misalnya lead-nya ini, misalnya kalian mau buat lapangan voli, lapangan bola, lapangan apalah gitu, kalian bisa tambahin lead-nya di sini. Add leader. Nah, add leader-nya itu di sini nih, kalian klik tel. Nah, jadi dia bisa buat apa namanya ya. Misalnya ini lapangan volinya ada 2 nih, satu lagi di sini. Jadi kalian ceritanya ada 2 lapangan atau 3. Kalau 3 misalnya di sini ada lapangan voli juga, atau di sini ada lapangan voli juga. Jadi ada 4 gambar misalnya. Ini kita copy aja ya. Nah, kalau copy itu caranya juga mudah. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Kopas biasa, bro. Nah, ini. Kejauhan. Escape, terus kalian move. Move itu M aja. Ketik M. Enter. Ya udah, kalian tarik nih, nggak kemana kalian mau move. Ya udah gitu aja. Jadi semudah itu guys. Jadi kita nggak usah susah-susah. Terus apalagi ya yang perlu kita ketahui? Oh iya, jadi ini nih, kalau misalnya kalian di gambar teknik itu kalian lihat kan ada yang garisnya tebal sama garisnya tipis. Nah, garis tebal garis tipis itu kalian bisa cari di ini, di layernya. Jadi contohnya ini nih. Jadi kalau di AutoCAD itu kita pakai sistem layer namanya. Nah, untuk gambar kita yang semua ini kita pakai layer 0. Nah, ini dia layer. Nah, misalnya ini kita mau buat yang petak-petaknya, kita mau buat warna merah dan tebal garisnya itu agak tebal dibanding bacaan ini, dibanding leadernya. Ya udah, kalian klik ini, sama klik ini, kalian klik terus kalian ganti deh layernya. Misalnya ini dia nih, layer ini. Mana dia? Layer propertiesnya. Nah, kalian ganti nih colornya mau jadi warna apa? Warna merah misalnya. Ya udah, oke. Nah, ini karena tadi aku buat layernya itu pakai layer yang 0 ya. Kan kita bisa add layer yang lain.
cara add layer itu di sini aja aku lupa deh di mana add layer. Sorry in memory karena aku udah lama nggak megang AutoCAD. Tapi aku lupa sumpah di mana add layer. Previous layer. Copy and check layer work. Sorry boy, aku lupa di mana layer itu. Cara buat layer yang baru aku lupa, benar-benar lupa. Oke. Kalaupun kalian lupa, kalian bisa dengan cara lain. Sebenarnya ada caranya kalian buat dua layer, misalnya layer untuk objek sama layer untuk dim. Tapi kalau kalian lupa, ya udah kalian blok aja ini. Terus kalian lihat di sini merahnya itu by layer atau by block. Nah, saya by block nih. Kalau by block, jadi dia lapangan polinya tetap warna putih kan. Gitu. Terus ini kalian blok lagi. Kalian mau buat tebal nih yang warna merahnya. Kalian blok semua lagi. Terus ini ketebalannya kalian pilih deh di sini. Misalnya 0,5. Udah 0,5 nih yang di blok. By block. By layer. Nah, jadi setelah kalian buat ketebalannya, jadi sebenarnya kalau digambar dia nggak kelihatan, tapi kalau kalian nanti udah kalian print itu biasanya kelihatan ketebalannya. Contohnya nih ya, kalian print ke PDF. Cara ngeprint mudahnya Ctrl P. Bukan deh, sorry. Plot aja. Nah, ini plot. Udah, nanti kalian pilih di sini. Mau kalian pindahkan kemana, AutoCAD ke PDF atau kalian mau pindahkan ke JPEG juga bisa. Biasanya aku itu lebih suka ke PDF, general documentation aja. Terus what to plot, jadi ini apa yang mau diplot, display itu semua ini atau sedikit aja, maksudnya yang kita select aja. Yang kita select itu window. Nah, kalian klik ini window, terus kan dia udah keluar nih. Nah, kalian klik ini, terus kalian klik, nah sebesar apa yang mau kalian, misalnya kalian mau ngeprint sebesar ini doang, atau sebesar ini, atau sebesar ini, atau sebesar apapun itu, udah diklik, terus ini diklik juga. Nah, nanti dia udah tampil kan. Nah, kalau di landscape-nya kalian pilih yang portrait atau landscape pun bisa, tapi lebih baik kayaknya portrait deh dia. Landscape juga boleh, nanti bentuk gini, kalian tinggal rotate aja PDF-nya. Jadi upload scale-nya fit to paper atau enggak, kalau enggak nanti dia itu enggak bagus. Kalian buat aja fit to paper. Terus kalau kalian mau ganti-ganti papernya, kalian kliklah di sini. Ini ada ukuran-ukuran papernya. Nah, ini kan, paper cuy. Di sini dia biasanya tuh biasa aja, paper biasa. Untuk ukurannya itu ada di sini semua sih. Terus plot offset. Jadi kalian ukur berapa kalau kalian mau buat plot offsetnya. Kalau aku biasanya gini aja, terus udah oke. Terus kalian simpan, karena file aku ini kepenuhan di C, aku simpan di D aja. Terus aku simpan dengan dengan nama hapus aja, karena memang nggak penting nanti kan kita mau hapus. Tada! Nah, ini tadi kan kita udah plotkan nih. Nah, inilah hasilnya. Kalian lihat kan, ini ketebalan garisnya ini lebih tebal daripada yang ini, karena tadi kan kita udah set di awal. Oke guys, jadi itu aja untuk hari ini. Kalian bisa coba-coba gambar-gambar sederhana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe dan kalian like kalau kalian suka. Kalian boleh share juga kok ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton.